wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Berandang Ngobrol. Bersama saya El Nando dan rekan saya yang paling kece, Bang Alvin Akmal. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol bersama Bang Billy, yang dimana dia adalah seorang tokoh pemuda yang mewakili dari beberapa organisasi seperti IMI dan kemasyarakatan itu sendiri. Oke, sebelum kita ngobrolnya lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita mengenal dulu sosok inspiratif dari Bang Billy itu sendiri. Terhadap Bang Billy, kami persilakan. Perkenalan, sudah perkenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi segala. Oke. Terutama terkhusus anak muda Kabupaten Muarainim dan masyarakat Kabupaten Muarainim pada umumnya. Malam hari ini alhamdulillah diundang oleh dua host yang kondang, Ini tokoh pemuda, basic seni budaya, pokoknya mas dalam Tokoh manisan. tokoh manis. Lebih nomor ini kemplang abang. Pelan apa? Pacak kali. tapi tidak bercukai. Oke, Bill. Lanjut. Kebetulan malam hari ini sekalian silaturahmi. Habis lebaran masih suasana halal bihalal Mas. Lebih halal. Halal bihalal. Tapi kita tidak pakai Cuma makan. tadi belum sempat salaman, jadi kalian saja jadi Oh ya, gitu. Balik. malam ini diundang oleh Bang Nando, Bang Kevin, agak bingung juga nanti nih. Saat ditanya insya Allah akan jawab Bang. Oke. Iya, Jadi, betul itu, Bang. mempersingkat waktu, boleh ditanya-tanya, cuman yang pasti jawab saja. Jadi Dia emang gitu ya? Selalu ya. yang bingung ini Jadi ngopi ya? Oh, Jadi Bang. Oke, itu dari kawan-kawan. kenalan ya. Perkenalan dari Bang Billy, kita bakal berbincang habis-habisan lah pada malam hari ini. Mengenal, Cuma jangan habisnya iya, pagi itu. mengenal dan sedikit sharing tentang kepemudaan yang ada di Muarainim. Terkhusus aktivitas seni, baik itu motor, baik itu seni yang ada di Muarainim. Semoga Oke, makasih Bill pertama buat Billy malam ini sudah hadir di sini di podcast Berandang Ngobrol. Cuma Dan- kasih saja dapat catilan juga Bang. Iya. Dan ini ya kawan-kawan tamu yang cukup istimewa karena beliau juga mewakili kawan-kawan pemuda di Muarainim dan sudah kita ketahui bahwa beliau juga memang berkecimpung di beberapa organisasi masyarakat di wilayah kepemudaan Muarainim. Dan yang paling kita ketahui itu yang di dunia otomotif khususnya ya di Muarainim. Bolehlah Bill cerita sedikit Bill tentang profil dari Billy, bagaimana hari ini Billy bisa sampai ke duduk menjadi pengurus IMI Kabupaten Muarainim, atau memang bisa diulik lah dari sekolah dulu barangkali lah Bill, sekolah di mana dari SD barangkali SMP SMA dan sampai hari ini. Oke Bill, silakan Bill. Jadi saatnya Om Nando ini lebih mengarah ke organisasi ini ya kan? ya. Jadi di organisasi ini bahkan Sekolah dulu aja, sekolah di mana? bahkan dulu organisasi ini itu singkatannya lagi tidak tahu Om dulu. Jadi waktu zaman sekolah dulu SMP sempat di Muarainim, Muarainim. pindah pada saat tamat SMA tahun 2009. Kami masih muda ya. Ya, anak muda ya. Muda tahun 2009 itu masih ikut-ikutan. Tapi memang ada minat ya di otomotif, Memang jadi pelaku. jadi pelaku ya, racer ya. Breng. Jadi tahun 2009 itu sempat balap liar kan, yang memang dilarang oleh
masyarakat, Ya. pemerintah, Ya, para ya. penegak hukum. Di 2009 itu ikut-ikutan tahan tak berjajan dulu. Nah, Aku nak beli knalpot. 2009 gue proses nonton lagi jadilah dulu kan. Saking hobi ya? Saking hobinya kan. Ada beberapa kali Kabupaten Muara Enim ini mengadakan event dengan tokoh-tokoh senior dulu kan. Jadi tahun 2010 sempat ikut ajang 58 di Kabupaten Lahat yang pada saat itu ngojek dulu mungkin untuk dulu. nyari duit pendaftaran. Wah, itu menarik ya. Ikut Semangat, balap, semangat. ngojek. Ojek. Ya karena dilandasi ekonomi Pada saat itu. pada saat kita uang tuh udah punya materi dan juga udah dibolehin juga kan resikonya kan racing Iya. ya. Tapi minat begitu besar Tapi gitu ya. minat begitu besar, keinginan itu menggebu-gebu pada saat Karena kecintaan terhadap olahraga otomotif kita itu. akhirnya ya namanya ekonomi tidak punya, jadi segala gawi saro gawi saro stop pada saat itu tahun 2010. Tahun 2011 tahun 2012 coba ke dunia lain kan, cari pekerjaan dan Ya, lain bukan dunia sebagainya, mistik kan. ya bang. Bukan. Dunia lain kan takutnya juga mistik ya. Ya, di luar dunia otomotif Om. Oke, oke. Tahun 2017 kembali lagi nonton event yang ada di Kabupaten Muara Enim di luar Pancasila. Menarik kan, pada saat itu pembalap-pembalapnya masih pembalap senior kan, salah satunya itu Ayrton, Wah, ya. Legend yang orang ini, legend. legend hidup gitu ya. Jadi pada saat itu Ayrton itu kan terkenal dengan skill balapnya yang luar biasa. Karena sih Terus mentalnya itu sudah tidak diragukan lagi. taruh. Terkenal juga ganas kan, jadi karena ganas itu mungkin wong takut kan, Bisa jadi tuh. tapi di balik keganasan seorang Ayrton itu ternyata sebanyak pembalap ngetop pada saat itu ya beliau ternyata wongnya tidak sombong, Humble ya. ya humble, rendah hati. 2018 sirkuit Manggul Kabupaten Lahat yang terkenal pada saat itu bahkan ke kancah nasional kan. Sirkuit itu memang luar biasa, bagus kan. Semoga Kabupaten Muara Enim bisa buat sirkuit juga kan. Oke. Amin, amin. Jadi nonton balap lah di situ, akhirnya terpacu lagi untuk ke dunia otomotif. Dan setelah dari situ berproses 2018 Duduk ke ikut di pengurusan ini Kabupaten Muara Ini Enim. 2018. Sampai saat ini ya. Salah satunya diajak oleh ini kan, oleh senior. Hasil ketemulah dengan saudara Alvin Wah. yang sekretaris ini Kabupaten Muara Enim seumur hidup. Host sekarang ini orang ini juga. Wadah, guys, kita kena prank 2 kali guys. Ternyata beliau sudah lebih dekat dan sudah lebih akrab dengan narasumber. Dan itu menilai. Ini suhunya ini Suhu. Kabupaten Muara Enim. Kasih hapus dulu buat host kita ini. Ini suhunya Muara Enim memang untuk di dunia otomotif. Iya. Sering ngangkat ban. Anak itu ya. Anak situ ya. Iya, Bill, itu perjalanan ya panjang yang Kerjaan. ya, itu, betul kawan-kawan. Jadi memang minat itu memang dari dulu udah tumbuh dan hari ini menjadi kecintaan dengan mengabdikan diri menjadi pengurus ini dan boleh tahu lah Bill ya. Mungkin ada catatan event atau yang menjadi satu prestasi kebanggaan bagi Billy dan itu patut kita apresiasi. Di mana lah itu bisa diceritakan? Jadi berbicara masalah prestasi, ya aku rasa ini Kabupaten Muara Enim ini untuk kancah
kabupaten ya Om ya, sempat ke nasional ya. Ya cukup terkenal memang sejarah Kabupaten Muara Enim ini otomotif memang dari dulu. Oke. Ya, salah satunya dulu kan Muara Enim punya pembalap nasional dulu. Ya, dulu pembalap nasional itu bukan gampang kan. Ya, bahkan sampai turun ke adik-adik anak-anak muda sekarang kan. Salah satunya ada Kenzi ya. Ya, Nah, ini ada kan Kenzi yang itu masih anak beginner ya. beginner anak Bang Nino ya, yang lagi nasional sekarang bahkan internasional kemarin. Wah, ternyata kita itu mempunyai salah satu pembalap yang hebat untuk di Kabupaten Muara ini. Sudah sampai ke kaca Internasional. internasional. Kalingga, Iya, Kalingga nasional juga sempat berprestasi di nasional kan. Ada Dapa ya. Ada penerusnya lagi, ada Dapa Almani Abung Tom ya, adik kandungnya Pak Ertom. Dan masih banyak pembalap-pembalap yang lain kan yang jadi binaan lah. Kita banyak mempunyai kendala terhadap finansial. Ya, karena kita tahu bilang olahraga otomotif olahraga mahal. Mahal. Ini susah ya. Susah gitu. Ya, Tapi bilangnya. Ya, punya semangat itu kan. kalau Menjadi motivasi. sampai sekarang kendala otomotif Kabupaten Muara Enim ini ya finansial Om. nah itu kawan-kawan. Jadi hal yang menarik itu untuk menjadi seorang pembalap, dari narasumber kita juga sudah bercerita, ada motivasi poin yang menarik bahwa untuk meraih sebuah impian ada perjuangan yang kuat. Harus dikorbankan. Di mana itu sudah kita dengar, mau beli knalpot ataupun mau ikut race balap, dia harus ngojek terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang biar bisa ikut balap. Nah ini kan maksudnya itu ada perjuangan dalam hal impian. Jadi ketika kita mengejar impian memang harus ada perjuangan yang darah-darah. Dan itu nilai plus buat kita pada malam hari. Tepuk tangan dulu lah buat Bang Billy. Oh, jadi otomotif itu suka duka. Suka duka. Sebenarnya otomotif itu mau jadi pengurus ini Kabupaten Muara Enim itu bentuk hobi yang tidak tersalur dan berdasarkan pengalaman saya pengen berkontribusi terhadap Kabupaten Muara Enim melalui hobi di otomotif Olahraga. Karena walaupun hobi ini mungkin risikonya tinggi, peminatnya sedikit, tapi kan hobi ini dari dulu sampai sekarang generasinya tidak pernah berhenti Jalan terus ya. jalannya ya. Jadi salah satu untuk terima kasih terhadap Kabupaten Muara Enim, salah satunya bekerja melalui otomotif. Walaupun sampai sekarang belum maksimal kan. Iya. Kemarin di tahun 2021 ya. Ya. Ya, tahun 2022. Oh, Tahun 2022 itu di waktu sebelum Poprov adakan event ke Jogja di Kabupaten Muara Enim yang kita tuan rumahnya. Iya. Alhamdulillah Berhasil ya. pecah. Dan itu sebenarnya persembahan dari event terakhir. tuh. Dan pada saat itu saya ingin menciptakan regenerasi kepada pengurusan. Tapi pada saat saya berstatement untuk melepas, ternyata teman-teman di ini belum membolehkan saya, dan kebetulan pada saat itu ya belum bertemu regenerasi yang menurut kawan-kawan mumpuni. Jadi sampai sekarang, kemarin terakhir di bulan 3 ya, saya dengan Bang Alvin dilantik lagi untuk ketiga periodenya kan kemarin. Ya, Di Rakerda. langsung dilantik oleh ketua umum ini Sumsel dan ketua harian itu Bapak Novi Alfian, Bapak Alfian Asconi, dan ketua harinya ke Opi. Memang
beliau itu tokoh otomotif Sumatera Selatan juga dari dulu. Dari dulu. Ini Bang, kalau boleh tahu lah Bang ya. Kan ini kan sudah di fase ketiga kali ya, Ketiga. dari sebagai ketua IMI. Nah, kalau boleh tahu satu periode jadi ketua IMI itu berapa lama sih Bang? Kalau kemarin per periodenya per tahun loh. Per tahun ya, Kalau Setahun sekali. setahun sekali. satu tahun sekali. Jadi untuk yang ketiga kali ini mungkin aturan ADART ini berubah. Jadi kalau kemarin kan ini kan Korwil, Ya, koordinator wilayah. Kalau sekarang sudah jadi Pengcap, cabang. Jadi semenjak jadi pengurus semenjak beralih menjadi Pengcap, masa masa kepengurusan IMI ini bertambah sampai dari tahun 2023 sampai ke 2027 ya, 27 4 tahun. 4 tahun. Wah, Dan ini saya juga masih bingung kan, masih apa ternyata ada pengurus yang lain kan, apa yang harus kita karyakan lagi untuk ke depan. Sementara Kabupaten Morenim ini sampai detik ini belum ada sirkuit. sirkuit. Kalau janji setiap tahun dijanjikan Om. Ya, 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 ya. Sudah dari zaman sebelumnya kan. Ya, betul. Jadi harapan mewakili anak-anak otomotif Kabupaten Morenim, semoga pemerintah khususnya memberikan perusahaan-perusahaan BUMN yang punya dana CSR agar sekiranya dapat membangun fasilitas sirkuit di Kabupaten Morenim. Karena ini sirkuit itu jangan dibaca balapnya saja, Om. Oh, oke. Ya. Tapi sirkuit itu bisa menambah PAD Kabupaten. Iya. Artinya punya dampak besar gitu ya. Punya dampak besar Secara seperti yang ekonomi, pengalaman kami balap antar kejurda kan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi, dan nasional ya. bahkan yang sirkuit sudah jadi sudah bagus-bagus itu kan, itu dampak pariwisatanya dapat, penginapan, hotel-hotel, homestay itu ramai, masyarakatnya juga terlibat. Betul. Jadi salah satu untuk menarik wisatawan dari daerah lain itu ya salah satu ikon IMI ini juga bisa jadi ikon Kalau istilah itu sport tourism gitu kan, olahraga pariwisata. Ya. pariwisata. Ya, karena itu akan menambah PAD. Boleh ambil cerita tentang ini Bang, tadi ketinggalan kan, catatan prestasi lah yang pernah diraih dan cukup membanggakan selama menjadi pengurus. Catatan prestasi selama jadi pengurus ya berprestasi gitu ya. berprestasi di kancah kabupaten pernah, berprestasi di kancah nasional juga pernah, berprestasi di bidang olahraga porprov itu alhamdulillah setiap porprov kita mempunyai prestasi. Oke. Sudah banyak karya-karya yang kita persembahkan ya, dengan pembalap-pembalapnya masing-masing. Dan itu pembalap lokal itu ya, binaan lokal Morenim gitu. Baik. Bahkan ada salah satu pembalap cilik yang tadi disebut oleh Bang Alvin tadi kan, ini siapa namanya, Kenzi, yang balap sampai internasional. Walaupun terkadang ini nggak enak, Om, bingung, support nggak pernah, tapi ketika dia prestasi IG-nya IMI itu selalu di teks. Karena ya itu tadi lagi-lagi kan bentuk cintaan Kenzi dengan Morenimnya seperti itu. Jadi terkadang selain ucapan terima kasih dan doa kepada Kenzi agar dia sukses menjadi bibit, bahkan bukan hanya bibit Kabupaten Morenim, Indonesia. Jadi doa, ucapan terima kasih, habis itu dia baca ngomong lagi. Geng, agak kaku kita malam ini geng. Kita cuma menjadi pendengar yang baik geng. Oke Om, jadi kan kalau berbicara otomotif kan otomatis kayak sudah dibilang dari Om Billy tadi sudah mewakili lah banyak prestasi untuk terutama nih
Kabupaten Muara Enim itu sendiri. Nah, ada pula nih Om. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kan sering kali itu mendengar istilah balap liar. Oh, Balap liar yang diwakilkan oleh beberapa pembalap yang dalam tanda kutip tidak terdaftar ya barangkali ya, tidak terdaftar secara pengurusan. Dan itu menjadi keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Iya. Dan itu berdampak hal yang tidak menarik, hal yang membuat resah bagi masyarakat itu tadi. Nah, untuk kawan-kawan yang sering balap liar, apakah itu memang dari Bang Billy sendiri ya, karena selaku pengurus ini ada perspektif apa tentang dari balap liar itu sendiri, dan apakah kawan-kawan balap liar ini bisa diajak dalam artian begini, diajak kerjasama, keterlibatan mereka dalam bentuk pengurusan ini itu sendiri, hingga akhirnya tidak ada lagi istilah di tempat kita balap liar, dan mereka coba belajar secara profesional untuk bagaimana sih mengenal balap motor gitu Bang. Iya, ini Bang Nando sudah menjadi permasalahan utama di organisasi ini. Jadi balap-balap liar ini memang tanda kutip agak sedikit meresahkan Ya. masyarakat. Tapi dalam hal ini kami pengurus ini juga bingung. Kadang balap liarnya di mana yang dipanggilnya kami. Ya itu Bang, Jadi kami juga terkadang yang balap liar itu kami tidak tahu. berdampak. Ya siapa-siapa, rombongan siapa. Ini sempat kami bicarakan sama pihak terkait, dan lagi-lagi jadi pihak kepolisian Satlantas pun lagi kewalahan terkadang untuk menyetop balap liar ini kan, apalagi kami cuman pengurus biasa kan. Ya, setelah kami pelajari, sempat dulu kami bina bekerja sama dengan Lantas kan. Kami adakan event, kami adakan sosialisasi, kami adakan himbauan. Salah satu organisasi ini kan untuk membina Ya, agar tidak terciptanya pembalap-pembalap liar. Tapi berbicara masalah ini ya kita tidak bisa egois juga Om. Karena bagaimana? Kita tidak bisa mengarahkan mereka kalau kita tidak bisa memberikan solusi. fasilitas. Fasilitas. Sementara lagi-lagi pokok permasalahannya sirkuit. Iya. Itu. Saya pernah dulu berbicara kalau misalnya Kabupaten Muara Enim dibangun sirkuit, ya kan, urusan balap liar urusan kami. Iya betul. Ini Kabupaten Muara Enim. Bahkan kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian kan untuk memberantas balap-balap liar. Ya, karena kita punya alasan Om, daripada balap liar yang resikonya tinggi, Ya, betul. bahaya nyawa, dan mungkin masyarakat juga resah kan Om, terutama orang-orang tua balap liar juga kan tidak menginginkan. Tapi bagaimanapun itu hobi Om, memang adrenalinnya tinggi. Iya. Lagi-lagi anak-anak muda itu adrenalinnya sama gengsinya Om. Iya. Tapi sampai sekarang kita belum punya solusi, dan mudah-mudahan ke depan pemerintah atau BUMN yang ada di Kabupaten Muara Enim bersedia membangunkan sirkuit untuk memfasilitasi anak-anak otomotif agar tidak terjadi balap liar lagi. Maka dari itu pemuda-pemuda di Kabupaten Muara Enim, bukan saja dari organisasi ini, baik di bidang-bidang lain apa seni, budaya, dan lain sebagainya, Diwadahi. ya harus diwadahi. Dan harus diwadahi juga, ya anak-anak muda juga harus ikut berproses, ya, Nah itu tadi. berperan. Karena kan kalau bicara balap liar itu kan berbicaranya itu tadi tingkat resiko dari tubuh sendiri berefek ke wilayah hukum akhirnya, ya. untuk imbas juga ke wilayah keluarga. Nah, apakah itu ada
tip tersendiri buat merangkul ataupun kalau kita berbicara bibit ya Pak ya, banyak kita berbicara bibit kan berarti kan banyak potensi nih di kalangan terutama kepemudaan Muara Enim. Akan tetapi lagi-lagi itu tadi fasilitas yang belum terpenuhi, seperti sudah dibilang ada sirkuit yang belum memadai ataupun kita belum mempunyai sama sekali, dan akhirnya mereka berinisiatif sendiri coba untuk menyalurkan hobi tadi melalui jalan itu tadi yang sudah kita tahu risikonya begitu tinggi. Nah di sini apakah setelah Bang Billy mempunyai tip tersendiri bagaimana sih cara kita, karena begini Bang, saya melihat karena untuk hari ini kan hampir di beberapa kalangan kawan-kawan pemuda baik yang kita khususkan kreatif, entah itu di bidang musik, di bidang apapun itu, ini ada dampak yang menarik dari mereka masalah kemandirian. Mereka sudah bisa mandiri berkarya karena begini Bang, ketika mereka berpikir aku harus disupport ini dulu, tetapi support ini belum sampai, dan akhirnya mereka coba untuk mandiri berkarya dari bidang apapun, dan di situ kan berarti lahirnya inisiatif baru dari mereka itu sendiri, apa yang menjadi kebutuhan dan itu tidak ada, dan akhirnya mereka menciptakannya. Nah barangkali nih buat kawan-kawan yang mohon maaf dalam tanda kutip yang sering ikut Bali, kalau disingkat ya biar enak ya, Bali aja disingkat, balap liar, ataukah ada tips tersendiri bagaimana sih mengajak atau merangkul kawan-kawan, karena berbicara bibit gitu. Lebih kepada message-nya, bilang pesan barangkali ya. Ya pesan. Pada kawan-kawan suka Bali ya. Jadi pesan terhadap adik-adik, kawan-kawan yang Bali, ya, risiko itu kan tinggi. Betul Bang. Tapi kita tidak juga bisa menghalangi Nah, hobi seseorang. tidak bisa menghalangi, betul. Memang hobi otomotif itu dari dulu sampai sekarang generasinya terus. Bahkan di otomotif ini yang namanya Bali itu kan kalau di olahraga resminya kan drag race ya. Ya. Jadi di otomotif itu ada drag race, ada road race, ada ada off-road, ada gas track. Bahkan kita banyak juga kawan-kawan yang mempunyai klub yang baik yang sudah resmi atau yang belum resmi, kayak klub-klub perkumpulan organisasi hobi touring kan. Jadi hobi penggiat otomotif di Kabupaten Muara Enim ini ramai ombaknya. Jadi maksudnya mending masuk ke organisasi itu ya, Bel ya? Iya, untuk jadi menyalurkan itu ya. Jadi kalau atau ikut event. Iya, jadi ikut ke event resmi. Iya. Nanti kita bina melalui ini semampunya kan. Tapi lagi-lagi untuk mengumpulkan seluruh penggiat itu memang tempatnya punya sirkuit betul. Jadi kalau misalnya sirkuit itu sudah ada road race jalan, balap mobil jalan, Drag race jalan, semua jalan. Jadi kita bisa bikin jadwal latihan gitu ya. Yang klub-klub motor yang lain bisa kumpul stay di sirkuit. Ya. Jadi mungkin asik bisa punya wadah kan. Iya, betul. Tidak rame. Jadi untuk bicara kembali ke kabupaten itu sendiri, hidup ya. Banyak yang bisa berdatangan, entah dari mana yang bisa datang menyaksikan bahwa Muara Enim ini banyak warna gitu Pak. Baik itu dalam basic seni apapun. Motor yang kita bicarakan pada malam hari ini itu tadi buat kawan-kawan yang suka Bali, alangkah baiknya coba untuk keterlibatan bekerja sama, mengurangi tingkat risiko yang begitu bahaya gitu Bang ya. Karena kan kalau bicara tingkat prestasi sebetulnya enakan kita ke wilayah resmi, dan itu sudah dibilang ada beberapa tokoh katakanlah pemuda yang sudah sampai ke tingkat internasional gitu Bang ya, dan itu memang betul-betul di jalur yang asik atau jalur yang aman yang tidak membahayakan diri itu sendiri gitu kan Bang.
Keren. untuk mengurangi tingkat resiko di balap liar tadi dengan cara kerjasama bareng. Masuk ke klub-klub Klub, jadi bisa terarah. dan kurasa nih bang, kurasa kalau kita kan Ya itu tadi tips dari Ketua IMI Kabupaten Muara ini bagi kawan-kawan hobi motor atau klub-klub motor ya silakan bergabung dengan klub-klub motor yang ada dulu gitu ya. Sembari kita ya kalau memang Muara ini bisa mewadahi dengan adanya sirkuit ya itu akan lebih baik ya. lebih baik. Ya, jadi masuklah klub-klub hobi segala macam. Karena kalau Bali ya pasti resikonya akan sangat bahaya sekali karena mengundang nyawa. Gitu ya. Memang tugas orang ngurus ini itu berat. Tapi karena hobi tadi kan, jadi cinta terhadap organisasi itu. Jadi prinsipnya bang, walaupun tugasnya berat, risikonya tinggi, entah itu ketika berhasil diapresiasi atau tidak, bukan urusan kita kan. Ya, betul. Jadi minimal kita bisa membina, kita bisa menyalurkan hobi. Kalau cerita event ya, biaya untuk mengadakan suatu event itu berapa? Jadi untuk event kelas kejurda itu antar kabupaten lah ya om, ya minimal budgetnya 100 juta. Wow, Hal besar sekali. Guys, 100 juta men. mahal Itu baru tingkat juga ya. kejurda. Dan itu juga event itu prosesnya banyak om, dengan aturan izin-izin. Ya, ya. Karena antusias ketika ngadakan event itu kan, apalagi di dunia otomotif ini kan, di balap motor itu antusias Kabupaten Morening ini paling banyak penonton, baik Betul. dari orang tua, anak muda. Karena ya kita tahu lah otomotif itu adalah olahraga yang diminati masyarakat internasional sampai ke daerah-daerah. Seperti sepak bola itu kalau tanding masih ramai stadion. Nah seperti itu juga otomotif. Apalagi kalau kita sering nonton ya MotoGP dengan tiket yang mahal orang sanggup. Aku selalu nonton Pak. MotoGP Kalau ya. ada bahkan balap motor di kabupaten juga, Oh ya ya. aku selalu nonton. Karena asik gitu. Ya, jadi penonton itu entah dia nonton itu hobi, entah dia penasaran, Tahun mendukung ya. entah dia mendukung, Balap ya. itu banyak om, dari mulai orang tua sampai anak kecil. Oh. Nah, bicara ke flashback lagi kembali ke bawah orang tua. Semasa sejarah Bang Billy sendiri ya, keterlibatan di dunia otomotif hingga akhirnya menduduki posisi menjadi ketua IMI dengan periode ketiga ini, otomatis nih perjalanan panjang kok, perjalanan sudah panjang, keluh kesahnya sudah dirasakan, baik buruknya sudah berdampak, yang asingnya mana, yang nggak asik di mana, ataupun ada timbal balik yang menarik dari kegiatan ini tersendiri, dukungan dari orang tua sendiri ke pembeli, Keluarga. barangkali. Jadi mungkin keluarga sudah tahu hobi ini kan sudah menjadi hobi. Jadi hobi menjadi pengurus ini kan didukung, bukan hobi sebagai pelaku dulu. Ya. Jadi hobi sebagai pengurus ini didukung kan, karena salah satu kita membahagiakan orang itu, menyenangkan orang itu kan salah satu ibadah. Betul. Ibadah men. Niatnya itu Saya setuju itu Pak. Sepakat. Jadi dari situ kan dampak positifnya banyak. Kita dapat saudara, kita dapat teman. Ini bahkan visi misi tahun ini salah satunya sirkuit dan merangkul seluruh komunitas otomotif yang ada. Komunitas otomotif ini banyak. Iya. Dulu kita pernah mengadakan event off-road distrek, komunitas Vespa ya. komunitas
kalau motor yang lain ya mobilitas touring bukan terfokus terhadap road race kan kalau motor. Ada banyak ya rangkaian-rangkaiannya. Tapi balap motor road race ini kenapa agak lebih dominan ya karena salah satu olahraga yang dipertandingkan di world Dan SDM-nya juga banyak. SDM-nya banyak. Kan kita punya banyak pembalap. Rencana ke depan bagaimana tentang pembibitan barang Italia hari ini untuk dikembangkan Morena, rencana-rencana kabar-kabarnya juga mungkin akan ada event ke depannya. Kalau misalnya rencana event itu tergantung sponsor. Sponsor ya. Kalau ada sponsor jalan dong. Jalan. Karena ini bikin kegiatan pertama balap motor ini sudah dibilang tadi. Kalau mau tingkat kabupaten saja sudah menyentuh angka 100 juta. Tapi 100 juta itu bukan ini apa namanya mulai dari izin, Ya, kepanitiaan, mulai dari hadiah, Hadiahnya. Sudah. dari perlengkapan yang lain. Itu kawan-kawan menarik sekali bincang kita pada malam hari ini, khususnya untuk kawan-kawan yang pecinta di wilayah otomotif. Sudah dibahas poin baik itu tips bagaimana kita biar kita mengurangi sedikit dari balap liar itu sendiri, dan bagaimana di sini kita coba untuk mengajak buat kawan-kawan terlibat langsung dalam bentuk keanggotaan. Belum ada, alangkah baiknya mengurangi dari tingkat kerawanan, Ya. mengurangi dari tingkat kewaspadaan kita sendiri dan menjaga diri itu sendiri. Alangkah baiknya memang terlibat dari bentuk pengurusan ini, baik itu karena kita saat ini berbicara generasi. Kalau ketika generasi ini putus, otomatis sirkuit nggak ada, malah nggak ada lagi dong, begitu kan? Oke. Kalau ini sendiri kan mekanisme untuk mendaftar di ini, jadi klub-klub itu kan biasanya didaftar Ya, itu. ya harus terdaftar di ini provinsi ya. Ada itu mekanismenya seperti apa? Jadi hobi dan penggiat otomotif itu banyak, bahkan ribuan ya. Tapi terkadang untuk terlibat menjadi pengurus itu tidak banyak. Iya, Karena menjadi pengurus itu terkadang banyak risiko, mengorbankan waktu, ya, ya, semua risiko. dikorbankan. Tapi lagi-lagi prinsipnya kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, yang penting kehormatan jangan dikorbankan. Sampai saat ini dari dulu sampai sekarang organisasi IMI di Kabupaten Morenim itu welcome untuk siapapun yang ingin bergabung. Itu buat kawan-kawan. Bahkan dulu kita sering sosialisasi terhadap teman-teman yang komunitas yang lain kan agar bergabung atau klub-klubnya kita daftarkan secara resmi, kita bantu masalah administrasi dikit kok. Yang penting komunitas itu mempunyai anggota, KTA ya. mempunyai nama, ya kan, dan mempunyai KTP. Betul, Jadi biar nanti terdata. kita kasih formnya untuk diisi, terus kita daftarkan melalui ini kabupaten ke ini provinsi. Ya. Nanti setelah disetujui oleh ini provinsi terbitkan KTA. Dan itu setelah klub itu terdaftar, klub itu punya hak suara untuk menentukan kepengurusan yang akan datang. Oh, ada hak suara ya. Ada. Jika dia terdaftar di ini provinsi provinsi. yang punya hak suara ya. Bahkan kalau misalnya kita event misalnya event resmi kan, ketika klub-klub itu mempunyai KTA, ya mereka bebas masuk. Betul. Maksudnya kita siapkan tempat, kita gratiskan segala sesuatu. Jadi harapan terhadap teman-teman
kita bekerja sama membangun otomotif Kabupaten Muara Enim, bekerja sama dengan baik, saling membantu. Siapa tahu regenerasi ke depan sudah tidak lagi menjadi pengurus ini, Om. Tuh, capek nih. Bukan capek, Om, asik, Om. Asik, Tapi ya. kan setiap masa harus ada orangnya, Harus ada generasi ada baru. generasi baru. Dan itu PR PR besar ya. PR besar. Untuk menciptakan regenerasi sehingga keberlanjutan otomotif di Muara ini terus berlangsung ya. Karena Tapi kita tahu itu juga kalau hmm, ada juga yang menariknya, ketika peranan pemuda sudah berhasil secara mandiri tanpa dalam tanda kutip kalau itu bisa melibatkan entah itu sponsor, entah itu kerjasama dengan pihak lain, dan itu memang digarap secara kemandirian, dan itu memang sudah mewakili eh, dalam tanda kutip juga keberhasilan barangkali ya dalam kelompok itu sendiri tanpa mereka melibatkan beberapa elemen yang bisa masuk secara mandiri. Dan itu memang yang saat ini saya rasa ada beberapa gejala yang memang sudah kelihatan dampak kemandirian itu sendiri, Pak. Baik dalam bentuk bidang seni apapun ya. Atau kita juga welcome ketika memang ada yang support begitu. iya. Baik dalam bentuk apapun, entah itu di wilayah pemerintah setempat atau ke sponsor-sponsorship yang bisa masuk, dan kita welcome. Tetapi itu tadi, ketika ini kemandirian ini memang berjalan secara alur, secara alamiah, ya mohon maaf ketika ada hal yang terselenting, terpelanting, guys, menyindir ke beberapa bagian-bagian penting wilayah Muara Enim itu memang apa bahasanya lebih ke memang punya mereka begitu, dan tidak harus bisa dan tidak terjadi intervensi begitu, Pak. Ketika memang pemuda ini sudah secara kreatif mandiri itu tadi, dan itu diwakili oleh BIN. Yes, kita tahu benar bentuk apa yang sudah dicurahkan di dalam organisasi itu ya gitu. Dan ini cerita panjang tentang ini Muara Enim ya. Terus Bill, rencana rencana ke depan kepada pemerintah, barangkali harapan kepada pemerintah maunya seperti apa gitu ke depan ini, sehingga ini bisa terwadahi. Ya kita berharap juga lah kepada pemerintah. karena kita tidak bisa lepas, Pak, Ya, dari sistem pemerintah juga. Salah satu bentuknya kita punya KTP. KTP kan, dan kita organisasi yang diwadahi oleh pemerintah itu sendiri kan, lewat lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia. Boleh bercerita Bill, Jadi harapannya Bill? sebelum berbicara masalah harapan, organisasi ini tadi sekali lagi bidangnya banyak, Om. Ya, Dan penggiat dan pelaku otomotif Banyak juga. ya, yang harus kita wadahi. Terus apa namanya, Om, untuk masalah sponsorship tadi kan, nah, sebenarnya itulah salah satu tugas ini kan. Jadi ada salah satu klub atau ada salah satu penggiat otomotif yang memang mandiri bergabung bersama ini, terus kita bina, kita arahkan, akhirnya mereka bisa berdiri dan kita bantu menyampaikan aspirasi ke pemerintah, betul. baik ke BUMN, kan banyak dulu. Jadi dengan cara itulah sebenarnya IMI Kabupaten Muara Enim itu bisa membantu. Betul. Dan IMI Kabupaten Muara Enim ini juga tidak lepas dari peran pemerintah, Ya. peran BUMN terkait, dan peran pemerintah itu sudah banyak, kontribusinya sudah banyak. Jadi setiap event itu pemerintah dan BUMN itu pasti andil. Setiap kegiatan yang memang resmi dari unsur pemerintahan, mungkin melalui KONI ya itu lepas dari support pemerintah. Kalau untuk support, alhamdulillah selama ini
disupport oleh pemerintah dan BUMN, terutama PT Bukit Asam, walaupun support itu ya tidak mencakup atau tidak membackup semuanya Om. Semua. Tapi alhamdulillah berkat support itulah bisa menciptakan atlet-atlet, bibit-bibit atlet. Nah, rencana ke depan komunikasi ini akan tetap kita bangun terhadap pemerintah, terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muarani yang peduli terhadap otomotif, akan lakukan komunikasi lagi. Bahkan agenda tahun ini mungkin walaupun belum bisa ada sirkuit, minimalnya kita minta izin untuk meminjam sementara, mungkin ditentukan oleh hari-hari tertentu, fasilitas tempat latihan, fasilitas tempat nongkrongnya penggiat otomotif. Karena sampai hari ini belum ada guys, kawan-kawan semua. Jadi kita butuh itu ya. Jadi terkadang kami pengurus IMI Kabupaten Muarani ini kalau tidak banyak ngomong lagi Om kadang. Jadi kadang adik-adik, kawan-kawan, mana Kak kami ini kan, sabar baik dulu. Iya, bisa. Ya realitanya seperti itu. Ceritanya saya itu. Iya, betul. Ya gitu El. Jadi mungkin ke depan doakan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita audiensi terhadap pemerintah untuk menyampaikan aspirasi penggiat otomotif, dan doakan semoga disetujui dan diberi tempat latihan, tempat kumpul, Itu memang agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain, ya. agar tidak meresahkan masyarakat yang ada di pemukiman. Itu memang itu sudah menjadi keharusan barangkali Pak ya. Dan itu curhat ya. Iya. Tapi kan kalau kita rasakan bukan di kalangan IMI saja yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas. Baik kawan-kawan yang berbicara tingkat seni musik, seni lukis, dan beberapa peranan ini Om Nando. Jadi uniknya organisasi IMI ini ya memang beberapa pengurus memang terlibat di organisasi lain juga, bukan hanya di ini ya, bukan hanya di otomotif. Jadi kadang uniknya IMI bergabung terhadap organisasi masyarakat. Nah itu menarik itu. Dia melakukan sosialisasi bentuk kepedulian terhadap masyarakat. IMI ini terkadang bergabung terhadap anak-anak musik. Ya. Yang memang secara hubungan memang dekat. Dan lucunya ada El, Billy dengan pengurus itu main bola gitu. Ya. Di semua pengurus itu ada yang hobi bola bertiga gitu, di lapangan gitu kan. Karena ya hobinya banyak gitu kan. Ada yang musik gitu kan. Ada yang main bola kaki, ya. Ada yang organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Itu menarik. Organisasi masyarakat. Ya, organisasi masyarakat di Kabupaten Muarani ini kan banyak. Ya banyak sekali. Terutama organisasi kepemudaan ya. Dan organisasi masyarakat di Kabupaten Muarani ini mempunyai sosok figur yang hebat-hebat menurut saya kan. Dan organisasi kepemudaan khususnya itu banyak kawan-kawan yang lain, dan saya juga Om, selain di organisasi ini sebagai ketua kan, saya juga banyak bergabung di organisasi olahraga yang lain, seperti organisasi kepemudaan yang lain kan. Jadi anak muda itu memang menurut saya anak muda itu wajib berorganisasi, wajib menyampaikan, wajib bergabung ke organisasi, karena salah satu pintu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan anak muda disebut terkadang aspirasi ya, yaitu salah satunya melalui organisasi. Oke Bill, itu tadi ya cerita yang jelas, dan rencana ke depan mungkin karir di organisasi ya, masyarakat politik mau seperti apa nih capaiannya. Ini selain sirkuit tadi Bang,
lagi-lagi prinsip tadi kan, organisasi itu kan untuk mencapai tujuan bersama-sama bersama. Ya, ya. Kita menyampaikan hasrat dan keinginan, mungkin salah satunya bisa melalui organisasi untuk Menyerap aspirasi. aspirasi. Jadi ya semoga organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Muara Enim ini juga kan terciptanya regenerasi Oh, ya. jadi biar anak-anak muda yang mungkin belum terjun ke organisasi, bahkan belum paham ke organisasi, ya harus dimulai. Karena anak muda itu harus berperan, Oke, betul, itu harus berperan. jangan baperan. Jangan baperan ke wilayah. Jadi dari organisasi itu kan bisa menambah teman baru, bisa menambah saudara baru, Pengalaman baru. bisa menambah pengalaman baru. Betul itu. Tapi di organisasi itu bukan tempat mencari uang. Wah, nah itu menarik, poin yang menarik juga kawan-kawan. Di organisasi bukan Jadi- basicnya mencari uang. Walaupun pada dasarnya semua orang perlu uang. Perlu uang, ya kerja aja bang gitu kan. Iya. Kerja aja kalau mau mencari Enggak, uang. Bang. Terkadang di organisasi ini ada teman-teman yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Banyak ya ini banyak lah ini. Kalau mau masuk organisasi, jangan tujuan utamanya mencari uang. Semata-mata. Ya, walaupun kita semua perlu uang, Bang. Karena uang sebagai alat saja ya. Mencapai tujuan gitu. Tapi bukan motifnya seperti itu. Semata-mata itu. Kalau bisa jangan begitu. Ya, itu cukup menarik gitu ya ngobrolnya. Ini ngobrolnya tepi jurang nggak ya? Lin? Aman ini ya? Aman, karena kita tidak menyinggung. Iya lah, makasih. Ini jadi suatu gambaran ya dari seorang di perspektif yang mungkin sudut pandang hari ini dan peran anak muda hari ini. Gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman anak-anak muda sudah sedikit banyak paham tentang organisasi kan, dan bahkan sudah banyak gabung ke organisasi. Ya, Betul. sumber daya. Ya walaupun kita gabung ke organisasi itu sebagai junior dulu, tidak apa-apa. Proses belajarnya itu Proses Bro. belajarnya itu. Oke. Oke, Itu tadi kawan-kawan, sedikit bincang kita pada malam hari ini. Ambil baiknya, buang jahatnya. Jadi pemuda, ambillah peran, tetapi jangan mudah baperan. closing statement lah. Oke, sebelum kita akhiri nih dari obrolan kita pada malam hari ini, kita dengar dulu closing statement dari Bang Billy. Tips atau harapan apa untuk pemuda pada hari ini? Sebenarnya sudah disimpulkan oleh Om Nandu tadi ya, Ya. closing statementnya kan. Mungkin yang lebih Iya. ya. Jadi saran untuk anak muda, berperan Om ya, jangan berperan ya, dalam arti kata masuk ke organisasi, mengikuti perkembangan yang akan menentukan nasib Kabupaten Muara Enim ke depan, biar kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Jadi ketika kita sudah berkecimpung di organisasi, mudah-mudahan sedikit banyaknya kita tahu apa yang menjadi masa depan Kabupaten Muara Enim. Oke. Walaupun Betul. dengan kapasitas yang paling kecil, terbatas. Ya. Oke, itu tadi kawan-kawan. Terima kasih banyak dan ucapkan kehadiran Bang Billy pada malam hari ini. Mas dulu. Semoga sehat selalu Amin. dan karirnya semakin naik, dan harapan terhadap organisasi terutama kepemudaan semuanya
bekerja sama dengan solid. Amin. Itu tadi, terima kasih kawan-kawan kami ucapkan, dan juga kami terima kasih kepada Gending dan Beranda Kopi yang telah memfasilitasi kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.